Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar malam ini? Baik, sehat semuanya. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat sehingga perkuliahan kita berjalan dengan lancar hingga di akhir semester. Teman-teman, terima kasih. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 ya, yaitu di kelas tambahan sebenarnya atau kelas pengganti, karena untuk teman-teman yang kuliah Jumat Sabtu masih kekurangan jam pertemuan ya. Jadi untuk minggu ini kita coba padatkan. Kalau memang memungkinkan besok, seperti tidak mungkin hari Jumat malam kalian tidak ada kelas, mungkin kita bisa adakan perkuliahan tambahan ya. Tetapi kalau Jumat malam tidak ada, nanti kita coba di minggu depan, yaitu di hari Selasa dan Rabu ya, supaya nanti perkuliahannya selesai sesuai dengan rencana. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya teman-teman, di pertemuan yang ke-6 kita akan membahas tentang menentukan harga ya. Jadi cara menentukan harga juga ini banyak metodenya, tetapi nanti untuk pelaku UKM ya, saya coba berikan contoh satu metode saja yang banyak digunakan oleh para pelaku UKM, yaitu metode berbasis biaya dan metode berbasis laba ya. Walaupun banyak metode-metode lainnya, tetapi yang biasa digunakan dengan metode berbasis laba dan metode berbasis biaya ya. Nanti ada metode berbasis permintaan, ada metode berbasis pesaing dan lain-lain ya. Saya akan berikan juga contohnya untuk metode-metode lain yang sering digunakan ya oleh para pelaku usaha, termasuk metode dengan jual paket ya, khususnya seperti travel agent ya, atau biro perjalanan. Kalau Anda sering lihat paket wisata ke Bali ya, 7 hari 6 malam misalkan, harganya 7 juta misalkan, itu sudah termasuk pesawat, penginapan dan lain-lain. Nah itu bagian metode juga ya, metode dalam menentukan harga jual ya. Kemudian mungkin Anda sering lihat tuh harganya misalkan harganya 195.900 rupiah, harganya ganjil-ganjil ya. Jadi secara psikologis sepertinya masih seratusan ribu, padahal sudah mendekati 200 ya. Itu juga bagian dari metode menentukan harga jual ya. Nah sekarang kita akan coba pelajari apa itu harga, kemudian metode dalam menentukan harga apa saja ya. Saya akan share screen lewat slide berikut ini. Bisa terlihat screennya? Saya bentar. Nah sebelum kita bicara tentang menentukan harga, ada yang tahu nggak apa itu harga? Coba berdasarkan pendapat pribadi dulu. Novi tahu? Kamu lagi di jalan ya? Ade, apa itu harga? Oh, nilai yang bisa dapat menguntungkan. Oke. Kalau Jikri? Kamu masih mute,
bisa dibuka mikro harga tukar ya suatu barang. Ya memang banyak pendapat sih tentang harga ya, intinya dia merupakan bagian dari komponen yang tidak terpisahkan dari barang yang dijual ya. Berdasarkan pendapat dari Murthy bahwasanya harga itu komponen yang menghasilkan pendapatan ya, dimana unsur lainnya di dalam marketing mix, karena memang di dalam marketing mix itu ada komponen harga ya, menunjukkan biayanya ya, atau secara tidak langsung harga itu menunjukkan biaya dari produk yang dijual ya, walaupun di dalam biaya tersebut sudah termasuk laba yang diperhitungkan oleh para pelaku usaha ya. Sederhananya sebenarnya menentukan harga yang biasa digunakan oleh pelaku UKM adalah total biaya produksi ya, kemudian ditambahkan biaya operasional, totalnya berapa, baru ditambahkan dengan laba yang kita inginkan ya. Misalkan biaya produksi untuk buat burger begitu ya, Jikri mau buat burgernya jumlahnya 100 pieces atau 100 porsi ya, berapa biaya operasionalnya untuk buat 100 potong burger misalkan. Contoh misalkan biaya operasionalnya termasuk pembelian bahan baku, gaji karyawan ya, dalam membuat 100 potong burger itu totalnya misalkan 500.000 ya, contoh ya. Nah, Jikri bisa perhitungkan dari mulai biaya operasional dan biaya gaji karyawan kan sudah habis 500.000 itu. Kemudian mau untung berapa persen? Nah, tentukan dulu untungnya berapa persen. Misalkan untungnya kepengen 100%, kan bisa aja kepengen untung 100%. Berarti 100% tambahkan dengan yang biaya tadi 500.000 ya, 500.000 biayanya, kemudian mau untung 100%. 100% dari 500.000 berapa? 500.000 kan? Berarti 500.000 ditambah dengan 500.000 asumsi keuntungan kita, totalnya adalah 1 juta ya. 1 juta tinggal bagikan 100 burger ya, karena kan tadi kan produksinya untuk 100 burger ya, berarti 1 juta dibagi 100 burger berapa? 10.000 kan? Betul ya? Nah, berarti harga per potong burgernya itu harganya 10.000. Nah, di dalam 10.000 itu sudah ada keuntungannya 100% loh. Ya kan, modal 500, dapatnya 1 juta kalau laku semua kan? Paham maksudnya ya? Nah, jadi secara sederhana begitu menentukan harga. Ya, total biaya yang kita keluarkan ya untuk satu produk atau jasa yang mau kita jual, kemudian tambahkan aja asumsi keuntungan yang ingin kita dapatkan dari barang yang kita jual. Mau berapa persen? Ya, idealnya memang dalam bentuk persentase. Mau 40%, mau 50%. Ya, nanti saya akan berikan contoh yang lain, dan nanti saya akan berikan tugasnya sederhana. Ini bukan tugas kuis. Ya, nanti akan saya masukkan ke dalam kantong tugas, yaitu di menu kuis. Anda coba cari nanti paling cepat malam ini atau paling lama besok. Ya, saya berikan contoh, kemudian saya berikan contoh untuk usaha, biaya operasionalnya berapa, biaya gaji karyawan berapa, bahan baku berapa, kemudian konsumen pengusaha tersebut ingin mendapatkan untung berapa, Anda hitung kira-kira berapa harga jual dari produk ini. Ya, sederhana lah. Ya, saya ingin memastikan Anda bisa memahami nggak untuk menentukan harga. Nah, secara umum teman-teman, ya secara garis besar, cara menentukan harga itu ada 4 kategori. Ya, yang pertama metode penetapan harga berbasis permintaan, kemudian yang kedua metode penetapan harga berbasis persaingan, kemudian yang ketiga metode penetapan harga berbasis biaya, kemudian yang keempat metode penetapan harga berbasis laba. Ya, kita akan bahas satu persatu nantinya. Ya, tetapi yang sering digunakan seperti yang saya sampaikan di depan tadi adalah metode penetapan harga berbasis biaya dan berbasis laba.
dikombinasi ataupun sendiri-sendiri. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan. Ya, apa itu? Ini adalah metode ya yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan. Jadi sebenarnya harga ini ditentukan atas dasar permintaan pelanggan. Ya. Nah, tanpa memperhatikan biaya, laba dan lain-lain juga nih. Ya, permintaan pelanggan itu sendiri ya atas dasar berbagai pertimbangan. Ya, mungkin karena posisi produknya atau gaya hidup pelanggannya. Ya, biasanya si penjual ini menentukan harga sedikit suka-suka dalam tanda petik. Oh, mumpung ini produknya memang tidak ada di mana-mana gitu ya. Kemudian konsumennya juga perlu. Jadi dalam menentukan harganya tergantung kebutuhan pelanggan atau selera pelanggan. Contoh sederhana misalkan tukang jahit, ya penjahit begitu. Ya, misalkan Kintan nih mau jahit baju kebaya gitu ya. Nah, tergantung permintaan dari pelanggan kan, mau modelnya gimana, mau payetnya yang banyak, kemudian tingkat kerumitannya mudah atau sedang begitu. Baru ditentukan harganya berapa. Ya, jadi metode penetapan harga berdasarkan berbasis permintaan ini ya adalah berdasarkan preferensi pelanggan atau berdasarkan selera. Ya. Nah, kemudian berdasarkan kemauan pelanggan untuk membeli juga, ini sama seperti tadi. Ya, kita mau model seperti apa kalau tadi contohnya adalah menjahit baju. Kemudian pasar potensial produk. Ya. Jadi sebenarnya kalau produk tersebut memang lagi banyak dibutuhkan orang, kemudian kualitasnya bagus, kompetitor juga tidak ada yang jual, ya harga bisa ditentukan ya sekali lagi agak suka-suka juga gitu. Ya. Dan untuk kalangan tertentu nggak merasa itu mahal karena memang produk yang dijual punya nilai jual. Misalkan contoh barang iPhone ya teman-teman. Ya, iPhone kan harganya mahal. Ya ini kan orang-orang tertentu aja yang pakai iPhone sih sebenarnya kalau kita mau jujur gitu kan. Di luar dari teman-teman, di luar hanya untuk gaya-gayaan saja. Ya. Jadi iPhone sudah punya pasar tersendiri. Ya, salah satunya menentukan harga berdasarkan permintaan, berdasarkan gengsi atau gaya hidup pelanggan. Nah, sebagai sifat persaingan non harga, jadi memang harganya itu nggak ada kepastian di situ sebenarnya. Ya, tergantung kondisi. Kemudian, ya pertimbangan lain perilaku konsumen secara umum. Ya, perilaku konsumen secara umum itu ya biasanya ya ingin dilayani, cari harga yang pantas sesuai dengan produknya, ya kemudian cari produk yang ada garansinya. Nah, kemudian segmen-segmen dalam pasar, ya pertimbangan lain. Segmen-segmen itu apa? Kelompok-kelompok. Ya, di dalam pasar ada kelompok berdasarkan usia, ada kelompok berdasarkan demografisnya, ada kelompok berdasarkan jenis kelamin misalkan. Ada kelompok pasar berdasarkan penghasilan. Ya. Kemudian yang kedelapan, harga produk-produk substitusi atau harga produk-produk pengganti. Ya, jadi misalkan ada satu produk yang memang sudah nggak up to date lagi, ya maka digantikan dengan produk yang lain sesuai dengan selera dari pelanggan. Baik, kemudian metode penetapan harga berdasarkan permintaan ini juga dibagi lagi. Nah, kalau yang ke-9 ini berdasarkan kemampuan ya atau daya beli dari pelanggan itu sendiri. Nah, 7 metode ya dalam penetapan harga berbasis permintaan. Ya, yang pertama skimming pricing. Apa itu skimming pricing? Adalah metode penetapan harga dengan strategi penerapan harga yang tinggi bagi suatu produk baru. Ya, jadi produknya ini baru diluncurkan atau baru dibuat oleh produsen. Kemudian melalui proses dibuatlah satu harga. Ya, jadi untuk produk baru dengan harga yang memang belum melihat kondisinya.
ya bisa aja harganya memang terlalu mahal. Nah, mohon maaf, ini saya sudah pernah kena dengan metode skimming pricing ini. Mohon maaf, ini tidak bermaksud mau sombong sedikit ya. Dulu tahun 2009 itu ada mobil Honda Freed, ya Honda Freed baru meluncur tuh. Ya sekarang sih masih ada. Pada saat saya 6 bulan baru launching, saya beli itu mobil. Harganya 290 juta. Ya, 290 juta. Kemudian 6 bulan kemudian harganya turun, harga mobil baru. Ya, tapi turunnya tidak dari harga pembelian saya di awal. Mereka menggunakan istilah diskon. Diskonnya hampir 15 jutaan. Ya. Nah, karena apa? Karena pada saat itu memang kondisi pasar mungkin lagi sepi. Ya, peminatnya kurang banyak ini produk yang baru diciptakan, sehingga produsen ya menurunkan harga, atau mungkin persaingannya sangat ketat pada saat itu, ada mobil yang sejenis mungkin. Ya, nah itu mereka menggunakan skimming pricing, walaupun ada metode-metode yang lain yang hampir sama ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode penetration pricing. Ya, penetration yaitu metode harga untuk produk baru juga, kemudian pasar baru juga. Ya. Nah, biasanya ini agak sedikit kebalikannya. Ya, mereka coba ambil harga dari sisi harga yang rendah. Ya, coba Anda lihat ya, beberapa produk-produk baru yang belum ada di pasar ya. Ada juga yang harganya pada saat harga launching produk itu harganya kan murah. Ada kan? Nah, itu namanya penetration pricing, untuk menjajaki pasar. Ya. Nah, nanti pada saat produknya sudah benar-benar meluncur atau benar-benar ada di pasar, ya, itu harganya kembali normal atau mungkin lebih tinggi. Pernah nggak menemukan seperti itu, Kintan? Nah, Kintan yang kerja di Alfamart nih, ya mungkin sering menemukan ada produk yang baru, ya masuk ke store, masuk ke Alfamart, ya kemudian ada promo gitu loh. Tapi pada saat setelah promo harganya normal. Ada nggak seperti itu? Khususnya produk baru. Ada produk baru di Alfamart misalkan, ya harganya pada saat pertama kali ada di Alfamart tersebut harganya lebih murah dibandingkan harga setelah beberapa lama produk itu ada. Pernah seperti itu? Pernah ya? Oh, oke. Ya, artinya memang seperti itu sering terjadi. Ya, untuk melihat pasar karena dia produk baru, ya coba memberikan harga yang murah. Ya, walaupun mungkin ya beberapa kasus, tapi nggak mungkin nggak dapat untung, dapat laba tapi tipis lah gitu. Ya, atau mungkin tidak untung tapi tidak rugi, balik modal boleh. Ya, setelah sudah dapat pasar baru pelan-pelan dinaikkan harganya. Ya, itu wajar dalam strategi pemasaran. Nah, kemudian